Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Depok? Apa kabar sahabat Farida? Alhamdulillah senang bisa bertemu kembali dalam Safar on Depok, sebuah wadah kita saling menyapa, berbincang, berbagi, dan saling peduli. Alhamdulillah Senin hari ini cerah 12 Juli 2021 benar-benar memberikan energi bagi kita untuk melanjutkan aktivitas kita meski di rumah di keesokan hari. Sahabat Farida, pandemi memberikan dampak terhadap berbagai sektor, salah satunya adalah sektor ekonomi. Dan usaha mikro, kecil, menengah merasakan krisis ekonomi ini. Mengapa? Karena daya beli masyarakat dalam pandemi ini menurun. Akan tetapi karena kebersamaan dan optimisme yang luar biasa, ya, justru di Depok di 6 bulan terakhir muncul sebuah komunitas yang ingin memajukan UMKM. Namanya sangat unik, Jawara Depok. Jawara artinya jagoan, jadi jagoannya Depok ya. Alhamdulillah safar kita pagi hari ini, jalan-jalan kita, tapi secara virtual karena masih pandemi, akan mengunjungi 2 personil Jawara Depok. Ada Abang Ubaidillah, apa kabar Bang Ubay? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, Luar biasa. alhamdulillah. Bang Ubay ini penggiat dan penggerak UMKM, beliau juga seorang pengusaha yang sukses. Soto kaumannya sering membuat kreasi-kreasi yang menakjubkan, misalnya makan gratis di HUT Depok. Apalagi nih di masa pandemi, ada nggak Bang Ubay? Ya paling kita beberapa program berbagi Bu ya di Alhamdulillah. teman-teman yang terkena dampak ya. Barakallah, ya, alhamdulillah. Dan Bang Ubay tidak sendiri, tapi ditemani oleh Kang Rizky Akbar, seorang pengusaha muda yang tidak kita ragukan lagi karena dipercaya untuk menjadi sekretaris Jawara Depok. Apa kabar, Kang Rizky? Kira-kira apa nih gelut usahanya? Alhamdulillah, great, luar biasa. Alhamdulillah. Untuk saat ini ya usaha untuk existing di ini ya platform e-commerce nama Nasipedia food supply chain, dan alhamdulillah saat ini saya diamanahkan oleh Jawara Depok untuk mengetuai namanya Jawara Pangan Food Supply Chain untuk UMKM seluruh kota Depok. Baik, nanti kita ngobrol lebih jauh. Nah, berkabar dong, gimana nih kabarnya si jagoan kota Depok, Jawara Depok, Bang Ubay? Ya, alhamdulillah Bu Farida ya. Jadi Jawara itu merupakan satu wadah bagi teman-teman UMKM yang ada, khususnya sih yang ada di kota Depok gitu ya. Walaupun mungkin beberapa daerah sudah banyak minta juga dibuka Jawara. Nah, yang kita lakukan memang di pandemik ini mengaktifasi program-program seperti webinar gitu ya, karena offline kita sangat terbatas, sehingga kita melakukan melalui virtual. Kita juga banyak melakukan edukasi-edukasi, kemudian program berbagi ya, seperti usaha dimodalin gitu ya. Jadi memang di pandemik ini merupakan momen bagi kita di Jawara untuk aktif sehingga bisa membantu teman-teman gitu ya. Ada temennya lah karena memang kondisi kita lagi luar biasa sulitnya gitu, Bu Farida. Iya, silaturahim itu membuka peluang banyak rezeki ya, Bang Ubay. Nah, itu gimana caranya bergabung? Kalau untuk bergabung, kita saat ini ada di 63 kelurahan, lalu di 11 kecamatan. Jadi teman-teman yang ingin bergabung nanti kita ada websitenya jawaradepok.com, dan bisa juga nanti di situ ada kontak personnya, ada juga pendaftaran secara digital. Jadi teman-teman bisa ikut mendaftar lewat website. Kemudian kalau misalnya mau ikut pelatihan-pelatihan, nanti kita banyak juga yang free, atau juga yang mau lihat pelatihan-pelatihan sebelumnya itu bisa melalui YouTube kita.
Jadi kita ada channel YouTube Jawara Depok, itu juga memuat pelatihan-pelatihan yang selama ini kita adakan. Seperti itu. Kang Rizky, apa nih yang membuat Kang Rizky tertarik bergabung dengan Jawara Depok? Di antaranya karena memang di masa pandemi ini ya, yang sektor yang paling yang terserang imbasnya selain memang sektor-sektor yang lain ya, seperti otomotif, kemudian manufaktur, udah pasti ini UMKM gitu kan, yang memang ini merupakan roda ekonomi yang paling besar seperti itu. Dan memang saya pun aktif di dalamnya gitu sebagai pegiat kuliner. Sehingga ketika Jawara Depok ini muncul, satu frekuensi dengan value yang saya bawa seperti itu. Jadi bisa membawa dampak sosial pada masyarakat. Dan kemudian didaulat langsung menjadi sekretarisnya Bang Ubay ya? Lebih tepatnya ke ini apa, di ketua Jawara Pangan. Oh, ketua Jawara Pangan. Kayak apa tuh Jawara Pangan? Jawara Pangan itu muncul dari kegelisahan kami ya, fokus di dunia supply chain untuk bahan baku ke pelaku UMKM, bahwa terkadang harga bahan baku itu fluktuatif ya, kadang murah, kadang juga mahal pada periode tertentu, dan juga ketidakpastian stok gitu. Sehingga bagaimana tidak gitu kalau untuk para pelaku UMKM itu yang masih individualis ya, artinya membeli bahan baku sendiri, kemudian pemasaran sendiri, kemudian distribusi sendiri gitu kan. Belum lagi UMKM itu dihadapkan dengan harga-harga bahan pokok yang naik tajam ya, seperti momen-momen hari raya gitu kan. Dan tidak jarang beberapa teman-teman UMKM itu yang berhenti produksi gitu. Oh, Masya Allah. Karena bahan bakunya mahal gitu. Daripada nanti dia jual mahal ya kan, karena HPP-nya juga sudah tinggi. Dan kalau jual mahal tidak laku, lebih baik dia stop produksi. Kalau dia stop produksi, artinya dia tidak bisa berpenghasilan hari itu, seperti itu. Nah, Pak Rizky, Kang Rizky, maksud saya, sudah berapa UMKM yang tersuplai dan bentuk barangnya itu apa yang disuplai? Bahannya itu apa yang disuplai saat ini yang sudah berjalan? Alhamdulillah untuk saat ini kita karena ini ya baru memulai dari resource yang ada. Yang pertama itu ada beras. Alhamdulillah. Ya. Beras, kemudian yang kedua ada ayam, dan yang ketiga ada daging ya. Gitu. Ya, alhamdulillah. Iya. Ya, Bang Ubay tadi ada sampai UMKM yang akhirnya men-stop dulu usahanya. Tapi secara umum banyak juga yang tetap eksis ya Bang Ubay. Rata-rata yang eksis itu apa ya kiat-kiatnya tuh Bang Ubay? Ya, pasti memang ketika kondisi berubah 180 derajat gitu ya dari yang tadinya normal, kita sebagai UKM punya potensi untuk bisa tetap eksis. Ada beberapa hal yang harus dilakukan mungkin ya. Pertama itu ya dia harus menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang, atau ya mungkin bahasa kerennya kita berdamai dengan corona gitu ya. Dengan cara apa? Ya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Pertama, kalau memang secara bisnis sudah tidak memungkinkan lagi berkembang di era saat ini, ya salah satu yang kita lakukan adalah pivot gitu ya, atau berpindah dari satu bisnis ke bisnis yang lain, atau bisa melakukan penyesuaian ya. Contoh misalnya saat ini kayak di saya ya, di bisnis soto ya, saya juga lagi ngembangin soto Boyolali Amanah ya, ada di 6 outlet. Itu sukses. Amin ya. Itu sekarang nggak boleh dine in gitu ya, nggak boleh makan di tempat. Sedangkan experience orang makan soto itu ya makan di tempat gitu. Nah,
kalau kita hanya diem aja pasti akan mati gitu ya. Akhirnya kita bikinlah kerjasama dengan ojek online, dengan delivery. Nah itu akhirnya bisa bertumbuh lagi. Kemudian ada juga model ghost kitchen ya. Ini kalau bisnisnya kuliner ya. Ghost kitchen itu atau virtual kitchen ya, dia membuat satu tempat restoran di tempat yang saat ini sudah ada dengan membangun brand lain gitu ya. Kayak saya bikin ayam presto Nyonya Nida, itu tempatnya sama di tempat saya, sehingga itu jadi salah satu revenue stream kita juga. Yang tadinya kita punya satu sumber, sekarang punya 2 sumber dari tempat yang sama dengan kerjasama melalui ojek online. Nah, hal-hal lain yang bisa kita lakukan ya tadi ya, misalnya saat ini sedang tren orang butuh imun yang kuat gitu ya. Maka teman-teman yang tadinya mungkin bisnisnya minuman susu gitu ya. Sekarang dia nambah variannya ke jamu-jamuan gitu ya. Iya. Sehingga itu bisa justru makin meningkat, atau ke masker ya. Jadi memang prinsipnya ketika kita kondisi saat ini yang sangat kita perlu lakukan adalah kita bisa sharing sesama. Kemudian dari sharing itu kita bisa saling belajar antara satu dengan lainnya, dan tentu kita bisa saling menyemangati sehingga kondisi ini bisa kita lalui. Minimal kita bisa bertahan gitu ya. Ketika sudah bertahan, insya Allah dengan kondisi kita akan lebih baik, itu akan membuat kita makin meningkat bisnisnya. Nah, Kang Rizky sendiri seperti apa, Kang Rizky? Ada kendala atau justru banyak peluang-peluang nih saat pandemi, Kang Rizky, terkait usaha yang sedang digeluti? Termasuk juga tadi ya, program dari Jawara terkait suplai bahan pangan ya untuk para UMKM. Ya, untuk awal pandemi itu kita cukup banyak diuntungkan ya, karena memang saat itu kami bisnisnya adalah di kuliner yang frozen ya, adalah ayam ungkep ya, ayam kampung ungkep, yang memang pada saat awal-awal pandemi itu orang worry ya untuk keluar ke rumah karena social distancing, sehingga demand-nya cukup besar saat itu. Hanya saja itu kan pada saat pandemi masuk itu bulan Ramadan kalau nggak salah. Nah, tapi setelah bulan Lebaran itu daya beli masyarakat sudah mulai menurun ya, karena mungkin banyak orang yang di layoff kan, kemudian juga yang sektor-sektor UKM juga beberapa ada yang tidak tidak berproduksi gitu kan, sehingga ya setelah Lebaran itu berkurang tuh perlahan berkurang ya sampai dengan saat ini. Tapi ya tentu saja seperti yang Bang Ubay sampaikan, kita sebagai pebisnis tidak putus asa dengan kondisi yang ada seperti itu. Nah, kita coba cari cari sektor atau peluang-peluang lain yang bisa kita garap. Di antaranya tadi, karena mereka butuhnya pelaku UMKM itu butuh bahan baku, sehingga saya kepikiran sebuah konsep ya, yaitu food supply chain, yaitu Jawara Pangan mengkomunikasikan antara konsep pertanian dan pemasaran berbasis komunitas di UMKM. Sehingga ya konsep ini kami lahirkan dan akan terus kami kawal. Gitu. Iya, barakallah ya untuk program Jawara Pangan yang membantu tetap mengeksiskan para pelaku UMKM khususnya di sektor kuliner. Ya, nggak kerasa ini obrolan kita pengennya lebih lama lagi nih Bang Ubay, tapi karena saya yakin Bang Ubay dan Kang Rizky ada aktivitas lainnya dalam rangka tadi ya,
usaha-usaha yang sedang digeluti, maka mungkin nanti kita akan ketemu lagi di Safar on Depok dengan tema-tema yang lebih menarik. Sahabat Farida, kita ucapkan terima kasih kepada Kang Rizky dan Bang Ubay yang sudah berbagi informasi, berbagi tips ya untuk menyemangati kita, menjadi inspirasi bagi sahabat Farida dan juga secara umum bagi para pelaku UMKM di Kota Depok. Ada satu pesan untuk kita semua. Setiap guru pernah menjadi murid, setiap pemenang pernah mengalami kekalahan. Setiap yang ahli pernah menjadi pemula, tapi mereka semua melalui satu jalan, yaitu belajar. Alhamdulillah, saya Farida Rahmayanti, anggota DPRD Kota Depok, fraksi PKS, bersama Bang Ubaidillah, Ketua Jawara Kota Depok, dan Bang Rizky, Ketua Jawara Pangan, undur diri. Sampai ketemu lagi di Safar on Depok dengan tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Ubay, makasih Kang Rizky. Sama-sama. Iya, sukses untuk jawaranya. Amin, amin, amin. Semoga lancar. Alhamdulillah.